Yang pertama itu buka buku 1 halaman 133. Di situ ada keterangan sewa dibayar di muka berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa A. Sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Ini belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, di sini jurnal adjustment-nya itu ada sewa dibayar di muka 30 juta. Terus ada PPN masukan sebesar 3 jutanya itu didapat dari 10% dikali 30 juta. Terus ada kasnya di kredit 30 juta dan utang PPh 4 ayat 2 3 juta. Lanjut ya, Bu. Iya, silakan lanjut aja gitu ya. Langsung ke adjustment-nya semua lanjut aja. Yang keduanya soalnya, itu ada akun beban sewa sama sewa dibayar di muka. Sebentar, William bisa diperbesar nggak ininya ya? Karena agak-agak silau liatnya. Ya. Oh ya. Maksud saya gini, kamu baca soal 1, kemudian dari soal itu apa adjustment-nya gitu loh. Terus tunjukin adjustment-nya, dan gitu baru baca soal lagi gitu loh maksud saya. Berarti ulang dari awal atau? Enggak, sekarang yang kamu udah baca kan sampai berapa sih? Aduh, sewa dibayar di muka kan, udah dibaca kan. Nah, dari sewa dibayar di muka adjustment-nya apa gitu loh maksud saya. Adjustment-nya beban sewa mas sewa dibayar di muka, Bu. Iya, dibaca aja, dibaca aja gitu loh. Silakan dibaca jurnalnya. Jadi yang pertama itu ada sewa dibayar di muka 30 juta, PPN masukan 3 juta, terus ada kas di kredit 30 juta, utang PPh 4 ayat 2 3 juta. Terus yang kedua itu ada beban sewa sama sewa dibayar di muka senilai 5 juta. Sebentar William. Ya, Bu. Dari mana itu kok sewa dibayar di mukanya bisa, apa sih itu sewa dibayar di mukanya 30 juta? Itu adjustment kita maksudnya? Adjustment audit? Iya, Bu. Kok gede banget ya? Dari mana itu, William? Kok bisa ada sewa dibayar di muka sebesar 30 juta? Kan per kliennya sudah ada 50 juta. Kamu jurnal lagi 30 juta, apa nggak tambah gede jadi 80 juta gitu? Nggak salah kamu jurnalnya tuh. Di soal 30 juta, Bu. Enggak, per booknya berapa? Saldo per booknya itu ada apa namanya sewa dibayar di muka itu kan sebesar berapa? 50 juta ya, nggak salah ya. Nah, sewa dibayar di muka ya kalau kamu lihat di neraca saldo ya itu ada 50 juta debit. Sekarang kamu tambah lagi 30 juta. Dapat dari mana kamu 30 juta itu angkanya? Hah? Dari modul halaman 133, Bu.
Ini kan dia bilang sewa ruko di Jakarta pada PT bla 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 ya kan sebesar 24 juta. Kemudian sudah berakhir ya kan, sudah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Belum termasuk PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 kan. Nah, sebesar 30 juta. Nah, berarti kan udah di jurnal dong. Gimana sih? Ini kan pemberitahuannya. William, bukan berarti ini belum di jurnal. Makanya saya tanya kamu, di balance per book itu kan sudah ada sewa dibayar di muka sebesar 50 juta. Itu udah dicatat, William. Ya, Nah, 50 juta itu terdiri dari 30 juta itu sewa ruko yang pada PT Betawi Land sebesar 30 juta dan 20 jutanya itu sewa ruko di Mangga 2. Jadi totalnya 50 juta. Kalau kamu jurnal lagi yang ininya 30 juta, jadi double dong. Jelas nggak, William? iya Bu. Ngerti kan? Nah, makanya kamu harus lihat dulu balance per booknya berapa gitu loh. Jangan langsung di ini jurnal. Ini kan sifatnya hanya pemberitahuan gitu loh. Jadi tinggal kamu hitung berapa yang sudah expired dan menjadi beban gitu loh. Bukan di jurnal dari awal lagi. Berarti 50 juta dikali 2/12. Berarti yang nomor 46 itu tidak ada jurnal, William. Itu sudah di jurnal gitu loh maksud saya. 30 jurnal nomor 46 dengan 48 itu tidak ada lagi karena kalau kamu jurnal lagi sewa dibayar di muka 30 juta, terus sama di bawahnya lagi sewa lagi tuh dibayar di muka lagi 20 juta, itu jumlahnya berapa sekarang 30 kalau tambah 20? 50 Bu. Nah, sekarang di perbuk sudah ada 50, terus kamu masukin lagi jurnal 50, totalnya jadi berapa? 100 Bu. Bener nggak 100 juta? Enggak Bu. Lah iya makanya gitu loh maksud saya, jelas nggak? Jadi tidak ada jurnal itu gitu loh. Yang 30 juta dengan 20 juta itu tidak ada jurnalnya karena sudah dicatat gitu loh. Pengertiannya begitu. Logikanya begitu. Nah, sekarang tinggal kamu cek aja gitu loh. Apakah yang dari 30 juta sama 20 juta itu berapa yang sudah menjadi beban gitu loh. Yang seharusnya menjadi beban. Nah, itu dicek udah bener belum bebannya sebesar itu. Gitu loh. Iya Bu. Jurnalnya apa itu? Beban sewa apa itu? Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar berapa? 5 juta Bu. Berarti itu yang harusnya sudah menjadi beban. Iya Begitu beban. kan? Oke. Nah, udah gitu diketahui kan di sini dari hasil pemeriksaan itu klien belum membayar kewajiban perpajakan. Nah, berarti PPh pasal 23-nya itu belum dicatat oleh klien gitu loh. Dia belum memenuhi kewajiban PPh pasal 23. Nah, jurnalnya apa tuh khusus untuk PPh pasal 23 aja. Gitu loh. Berapa? PPh pasal 23 aja berapa? Jadi dua-duanya ya, dua-duanya klien itu belum mencatat PPh pasal 23 baik atas kontrak sewa di PT Betawi Land maupun di Ruko Mangga 2. Ya, kalau kamu baca tuh dua-duanya dia belum mencatat PPh pasal 23.
Nah, jadi yang belum dicatat hanya PPh pasal 23-nya aja. Jadi bukan sewa dibayar di mukanya yang sebesar 30 juta sama 20 juta gitu loh. Berarti Jelas beban nggak? pajak sama utang PPh 23 ya, Bu? Kenapa? Jurnal beban pajak sama utang PPh 23. Kok ke beban pajak? Sekarang PPh pasal 23 berapa persen itu kamu? PPh pasal 23 itu tarifnya berapa persen? Hah? William? 10%, Bu. 10%. 10%. Iya, Bu. Itu udah sesuai aturan ya? Hah? Udah sesuai dengan aturan perpajakan yang terbaru gitu ya? Hah? Bu, maaf Bu, Ya, saya bantu Bu, buat tarif PPh yang 23 itu tarifnya sebesar 15% ya Bu ya. ya makanya saya tanya berapa tarifnya untuk sewa? Berapa persen tarif Kalau pajak untuk atas sewa itu 2%. atas sewa 2%? Tarif 2% dari jumlah atas sewa dan penghasilan lain, iya. Lah itu kok jurnalnya bisa 10% gimana? Hah? Lah itu kok utang PPh pasal 4 itu kok bisa 3 juta? Itu kita pakai ini Bu, yang PPN-nya. PPN kan 10%, soalnya kita mikirnya ngitung PPN sih, bukan PPh 23. Nah, sekarang kalau kamu pikirannya itu PPN, jurnal PPN-nya kan juga udah kamu jurnal tuh di ini debit, PPN masukkan 3 juta. Masa yang dikredit PPN lagi? Itu udah jelas-jelas tulisannya utang PPh pasal 4. Masa utang PPh pasal 4 itu PPN? Gimana sih, Henny? Maksudnya itu PPN juga. Masa PPN di jurnal debit sama di jurnal kredit? Berarti harusnya PPN masukkan 3 juta sama kas 3 juta gitu, Bu. Hah? PPN masukkan sama cash. Jadi cashnya itu 33 juta gitu. 3 juta, Bu. Kan saya udah bilang, kalau sesuai di soal ya, yang belum dicatat hanya PPh-nya gitu kan. PPN-nya sudah tidak perlu lagi dong. Baca dong kamu soalnya. Kan ini cuma masalah PPh aja yang dia belum ini catat gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, nah PPh itu berapa persen? PPh pasal 23. 23. Berapa persen gitu loh maksud saya. Iya, yang kita lagi ngomongin memang PPh, Boinser. Gimana sih kamu? PPh pasal 23 ini yang lagi kita omongin. Yang belum termasuk, yang belum dicatat itu PPh pasal 23. PPN-nya sudah gitu loh. Justru ini yang lagi saya ngomongin sama kelompok 4. Bu, saya mau bantu. PPh dan PPN. Enggak. Ini maksudnya pengertiannya begini loh. Nilai 30 juta itu memang belum termasuk PPh dan PPN gitu loh. Jadi angkanya yang dimaksud ini angkanya 30 juta itu belum termasuk PPN sama PPh gitu loh. Nah, sekarang hutang ininya
kita lihat aja sekarang. Gini aja. Utang PPh pasal 23 itu berapa persen tarifnya? PPh pasal 23 atas sewa. Berapa persen? Kalau misalkan untuk sewa tanah dan bangunan itu dikenakan final, Bu, PPh 23-nya. Jadi kena 10% final. Nah, 10% kan, bukan 2% kan? Nah, berarti kan dalam hal ini berarti waktu kamu jurnal ini adalah PPh pasal 23 dong yang di sisi kredit kan, itu utang PPh 4 dalam kurung 2 itu loh sebesar 3 juta kan, itu PPh pasal 23 kan maksudnya kan? Iya bukan? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi Lah, PPh iya. 23 PPh 23-nya kan ini kan karena dia sewa dan bangunan, jadi itu kena final sih, Bu. Iya, kena final atau enggak kan, artinya kan pokoknya gini loh, PPh pasal 23-nya atas sewa yang di apa itu yang pertama itu sewa di Betawi Land berarti kan 3 juta dong PPh pasal 23-nya kan. Nah, kemudian yang sewa di Ruko Mangga 2 itu berapa? 2 juta. 2 juta kan? Totalnya jadi berapa? 5 juta. 5 juta kan? Oke. Nah, sekarang kita cek di balance per book dia udah bener belum? 5 juta gitu loh. Utang pajaknya PPh pasal 23. Nggak ada di sininya kok 0 ya? Di bukunya sih nggak ada, Bu. Berarti itu kan bisa aja asumsinya dia sudah catat, gitu ya. Dia sudah catat, kemudian mungkin sudah dibayarkan juga gitu loh. Makanya dia hutang pajak PPh pasal 23-nya per booknya tuh 0 gitu loh. Udah, kita tidak perlu pusingin gitu ya. Jadi gini loh, asumsi kita bukan asumsi lagi ya. Jadi jurnal 46 dengan 48 itu sudah dicatat gitu loh. Ya. Sudah dicatat oleh perusahaan, per booknya sudah ada. Makanya kalau kita lihat saldonya untuk sewa dibayar di muka per kliennya itu kan memang 50 juta kan, 30 ditambah 20 kan. Jadi totalnya adalah 50 juta. Gitu kan? Nah, terus kamu ada jurnal apa tuh? Tadi beban sewa pada sewa dibayar di muka ya sebesar 5 juta. Ini atas Betawi Land. Kemudian yang atas rukonya gimana? Yang itu apa tuh, sewa apa? Kok bisa ada Bapak Haryo yang mana? Bapak Haryo itu yang di Mangga 2, Bu. Oh, yang di Mangga 2. Iya, yang poin B, Bu. Dia totalnya berapa? 20 juta. Nah, terus berapa yang menjadi beban? 1.666.667. Nggak salah tuh angkanya. Berapa bulan? Sekarang kan dia periodenya 1 Desember 2018. 1 Desember 2018. Kita kan laporan keuangannya per 31 Desember 2018 kan? Iya, betul nggak? Nah, berarti berapa bulan itu? Bulan. Hanya 1 bulan ya? Iya, Bu. Hanya 1 bulan. Berarti dari 20 juta dikali 1/12. Dari 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November ya. 31. Dikali 1 langsung aja kan, berarti dibagi ini aja, langsung dibagi 12 kan. Nah, berarti kan 1.667 ya? Iya, Bu. Ini beban sewanya udah di jurnal belum sih sama klien? Ada keterangannya nggak di sini? Hah? Kamu mesti lihat ininya loh. Balance per book-nya coba. Untuk beban sewa. Coba lihat.
Saldonya berapa? Saldo awalnya? Hah? 20 juta, Bu. Bukan, itu kan sewa dibayar di muka. Ini beban sewanya. Lihat dari neraca saldo aja. Beban sewanya 50 juta ya Bu ya, yang per klien ya. Kok 50 juta? Itu sewa dibayar di muka. Iya nih benar, beban sewanya 20 juta. Beban sewa loh. 20 Beban juta sewa itu 20 juta. nggak ada ininya ya, keterangannya ya. Iya, nggak ada saldo awal, Bu. Nggak, maksud saya 20 jutanya tuh dari mana aja itu nggak ada keterangannya ya. Aduh, Nggak ada. ini soalnya nih kacau balau ya. Soalnya tuh tidak ini ya, tidak lengkap ininya, pemberita ininya nggak nyambung. Ya oke, kalau gitu gini aja, daripada kita pusing gitu ya. Berarti kan per bulannya berapa? 1666, 667 ya. Berarti yang sudah menjadi beban itu 1 bulan ya. Iya, Bu. Jurnalnya mana tuh? Beban sewa pada sewa dibayar di muka ya. Oke, terus setelah itu apa lagi? Asuransi dibayar di muka, Bu. Jadi untuk sewa dibayar di mukanya cuma 2 ya, berarti Iya. jurnalnya. Tadi yang 5 juta sama yang ini ya. Itu tidak di jurnal ya. Nomor 46 sama 48 tuh ya. Iya. Nanti Oke. dihapus. Kenapa? Nanti dihapus. Iya, nanti di ini hapus ya, harus hapus itu. Oke, terus lanjut. Sekarang asuransi dibayar di muka. Iya. Ayo. Di situ di halaman 134 modul 1 itu ada bangunan premi yang dibayar 15 juta, periodenya 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Ya, terus. Itu 15 akunnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 11.250.000. Yang menjadi bebannya 11 juta. Iya, Bu. Itu yang apa? Bangunan. Totalnya berapa itu semua? Berarti 11 juta 250. 11.250 ditambah 900 ya, juga bebannya itu ya. Kemudian Iya, 1 juta 750. Hah? Oh, kamu pisah-pisah satu-satu ya? Iya, Bu, betul. 900 ditambah 1.750. Ditambah Kemudian ditambah 5.400.000. Gede banget ya. Coba satu-satu sekarang asuransinya. Yang bangunan bagaimana? Itu periodenya 1 April 2018. Sampai 31 Maret. Iya. Berapa bulan berarti? Karena AJP-nya per tahun 2018, berarti 9/12, Bu. Dari April ke Desember. 9/12 dikali 9/12. Nah. Dapatnya berapa? 11.250. Iya, Bu. Terus? Yang selanjutnya perabot dan peralatan kantor itu 1.200.000, periodenya 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Berarti adjustment dari April ke Desember. 9/12 dikali 1.200.000. Itu 900.000. Oke, terus? Yang ketiga, kendaraan bermotor. Preminya 3 juta, periodenya dari 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019. Adjustment-nya dari awal Juni sampai Desember 2018. Itu ada 7 bulan, 7/12 dikali 3 juta. Hasilnya 1.750.000.
Oke, terus Yang keempat itu ada persediaan nilai preminya 10.800.000, periodenya dari 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019. Yang kita adjustmentnya dari 1 Juli sampai 31 Desember 2018. Itu ada 6 bulan dikali 6/12 dikali 10.800. oke, sebentar. Ini ada keterangan nggak ya bangunan di sini? Apakah bangunan kantor atau bangunan pabrik? Ada keterangannya nggak ya? Enggak ada, Bu. Cuma bangunan aja gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian perabot dan peralatan kantor juga kagak jelas. Itu yang pabrik atau yang maksud saya yang di pabriknya atau yang di kantor pusatnya gitu loh. Kalau Tapi yang itu ini tentang dia cuma kantor. perabot dan peralatan kantor, Bu. Kenapa? Kalau yang di buku dia cuma perabot dan peralatan kantor, Bu. Nggak ada keterangan lain lagi. Nggak ada ya. Ah, ah. Oke, karena gini, kalau memang dia asuransinya ini adalah untuk bangunan pabrik ya, berarti kan nanti beban asuransinya itu tidak akan masuk ke ini ke general and administration expense atau beban operasional, tapi dia akan masuk ke beban produksi tidak langsung atau FOH, factory overhead gitu loh. Kalau sepanjang ada informasi gitu loh. Ini cuma ditulis ini doang ya, bangunan, perabot, dan peralatan kantor ya, tapi letaknya di mana nggak tahu gitu ya. Ya oke, berarti asumsi kita berarti ini semua di kantor pusat aja gitu ya, jadi ke beban asuransi semua ya. Iya, Bu. Oke, terus untuk pajak di mana? Pajak dibayar di muka? Itu nggak ada saldonya, Bu. Kalau untuk pajak dibayar di muka sih di sini keterangannya dia sudah dibukukan dengan benar, Bu. Nggak ada adjustment jadinya. Kan ini pajak dibayar. Dia bilang kan pajak dibayar di muka, PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dan bukti e-filing, surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar, gitu ya? Iya, Bu. Terus dia bilang berikut ini adalah ikhtisar buku besar per 31 Desember 2018. Mana ikhtisar? Oh, bukan pajak lagi nih, sewa dibayar di muka gitu. Nah, iya, Bu. Sama yang asuransi dibayar di muka. Sebentar, yang berdasarkan ikhtisar buku besar, itu kok kan saldo awal 20 juta, terus ditambah sewa ruko PT Betawi Land 30. Oh, dari 20 itu udah habis, terus diperpanjang jadi 30, gitu kan maksudnya kan? Udah gitu sewa ruko Bapak Haryo 20 juta. Gitu kan? Terus Iya, Bu. kok ada kredit lagi, 31 Oktober kok ada kredit lagi nih sewa ruko Betawi Land. Keluar masuk, pokoknya saldo akhirnya 50 juta gitu ya. Jadi yang untuk pajaknya tidak ada keterangan apa-apa. Hah? Nggak ada, Bu. Kalau untuk yang di dokumen-dokumen ini sih ada keterangannya ini sih, Bu, yang bukti penerimaan negara. Bukti penerimaan negara. Yang di halaman 138. Ini dari apa? Maksud saya, atas apa? PPh berapa ini? PPh 25, Bu. PPh pasal 25 ya? Badan dong berarti ya? Iya, Bu.
Jadi semacam cicilan kan ini kan sebenarnya kan cicilan PPh pasal 25 ya. Dia selalu bayarnya berapa? 44 juta terus ya setiap bulan kan? Ada yang 54 juta sih, Bu. Itu buat yang masa bulan 1, Bu. Masa pajak bulan 1. Itu yang 54.250.000. Iya, terus berikutnya kan dia terus sama kan ya, 44 juta, 44 juta. Berarti tidak ada keterangan apa-apa lagi ya? Hanya ini toh, gitu? Iya, Bu. Oh. Ya oke, sebentar. Kalau di neraca saldo berapa pajak dibayar di mukanya? Coba dilihat. Pajak dibayar di mukanya udah nol semua ya? Iya, yang klien nol semua, Bu. Nol ya. Berarti tidak ada jurnal begitu kan? Maksudnya kan? Iya, Bu. Iya. Tadi 3. Harusnya kan gini, nanti pajak dibayar di mukanya ini kan sebagai ini nantinya. Begitu kita udah tahu laba ruginya berapa nanti gitu ya, terakhir ya di akhir, terus kita hitung pajaknya berapa, utang pajaknya dapat, baru nanti dikurangi dengan pajak dibayar di mukanya gitu loh. Pajak dibayar di muka yang sudah dibayarkan gitu loh maksud saya. Harusnya kan seperti itu gitu kan. Nah, tapi di sini kan di perbuknya saja sudah di jurnal untuk pajaknya sehingga pajak dibayar di mukanya sudah nol semua gitu loh. Terus kita kalau mau tahu jurnal awalnya bagaimana caranya sebelum dia nolin? Karena di neraca saldo udah nol semua ya. Iya, Bu. Ada keterangan nggak ya? Maksud saya kita tahunya gitu loh. Karena ini dia kan udah jurnal nih pasti nih. Pajak penghasilannya berapa nih? Ya kan, pajak penghasilannya berjalan yang ada 1,074. Gitu loh. Dia nih. Tapi pajak dibayar di mukanya dia kagak kasih ya. Di skala ininya namanya besarnya gitu loh maksud saya. Harusnya kan dia terkasih gitu loh. Jadi supaya bisa tahu asalnya tuh berapa saldonya. Nah, kenapa bisa nol di neraca saldo? Karena ini kan jadi jurnal gitu loh. Sehingga menjadi nol. Gitu kan. Ya sudah, kalau memang nggak ada keterangan ya mesti diapain. Masa saya harus menciptakan angka sendiri, nanti malah setengah-setengah begitu kan malah ini kacau gitu loh. Jadi memang ininya yang tidak lengkap gitu loh maksud saya. Bukunya. Memang soalnya yang tidak lengkap kan gitu loh. Nanti kalau saya create sendiri kan jadi lucu. Jadi nggak nyambung sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya udah, berarti jurnalnya berapa tadi? Kembali ke ininya, coba ke jurnalnya. Oke. Berapa banyak itu William? Siapa? William apa Benny? Berapa banyak itu? Ada jurnalnya jadi. Hah? Yang asuransi, Bu. Enggak, iya, bukan asuransi, beban dibeli di muka, jadi jurnalnya semua ada berapa? 6. Iya, gimana sih? Makanya itu nomor 46 sama 48 di ini aja dulu, di delete gitu loh. Biar kamunya juga jangan bingung, delete aja biar nomornya jadi diurutkan lagi. Kok 47 sih? 46 dengan 48. Jadi nomornya di ini lagi. Hapus otomatis berubah, Pak. Kenapa? Tadi pas dihapus nomornya tidak berubah, Bu. Ya ini baru dihapus ini. Angkanya benar. Iya, Bu. Baru dihapus kan ini.
Nomornya di ini dulu. Oke, berarti 6 ya jurnalnya ya, dari 46 sampai 51 kan? Oke, dari jurnal ini mana working papernya? Gitu aja. Jadi kita tidak perlu pusing karena memang nggak ada rincian di buku soalnya gitu ya. Nggak ada keterangan lebih lanjut, ya udah. Berarti yang berdasarkan gitu ya, berdasarkan keterangan yang ada, ya jurnalnya cuma itu. Oke, sekarang kita masuk ke working papernya. Mana? Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk yang writing paper-nya yang di indeks G2. Di halaman berapa, Heni, untuk ininya? Working Di paper-nya. halaman di buku 2, halaman 102, Bu. Dan teman-teman. 102. Kok ke 102 ke ininya enggak? Yang 100 sama 101-nya enggak? Kita ke ini dulu sih Bu, jelasin yang G2-nya dulu. Oh ya, oke, silakan. Ya, jadi yang di G2-nya ini kan hitungnya PPH 25 dibayar di muka. Nah, seperti yang tadi saya sudah sempat singgung, yaitu ada ini tuh diambilnya dari yang di dokumen-dokumen yang di buku 1 halaman 138 sampai halaman 148. Di situ udah ada keterangannya gitu Bu, dari bulan ini ya, di bulan Januarinya, yaitu di sini tanggalnya itu udah di iniin, yaitu pada tanggal 6 Februari 2018 dengan jumlahnya itu adalah jumlah setorannya itu 54.250. Nah, totalnya juga sama kayak yang di sebelahnya. Terus yang kedua itu ada di tanggalnya itu ada 6 Maret 2018 dengan jumlah setorannya itu 44 juta, dan juga untuk seterusnya di bulan-bulan berikutnya juga sama Bu, 44 juta. Dan jika di total ini tuh jumlahnya itu adalah 494.250.000. Seperti itu Bu. Ya, terus lanjut. Oke. Lanjut ya Bu. Selanjutnya ini aturan dijelaskan oleh Nami karena Nami lagi ada gangguan sinyal, jadi saya aja yang menjelaskan untuk yang G1-nya. Nah, jadi di indeks G1 ini yaitu ada asuransi dibayar di muka. Nah, ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya itu dapat dari sebentar. Buku 1. Buku 1 di halaman 134, ya benar, di buku 1 halaman 134, yaitu di asuransi dibayar di muka. Di sini udah dijelasin ada apa aja, yaitu ada bangunan, terus juga ada perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Nah, di sini nilai polisnya ini ada 2 miliar untuk yang bangunan, dan premi yang dibayarannya itu di sini ada 15 juta seperti yang di keterangan di buku 1 halaman 134, dan periodenya juga udah dikasih tahu, yaitu di tanggal 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Dengan nomor polisnya itu dia tuh udah dikasih tahu juga, yaitu 3575 ya. Dan beban asuransinya ini udah dihitung yang pada saat di jurnal yang udah dijelaskan oleh William. Hasilnya itu setelah dihitung hasilnya adalah 11.250.000 yang sudah dijadikan beban untuk tahun 2018 untuk beban asuransi ini sendiri. Nah, selanjutnya ada perabotan dan peralatan kantor dengan nilai polisnya itu adalah 200 juta, dan di sini juga dijelaskan yaitu premi yang dibayarkannya itu udah dikasih tahu yaitu 1.200.000 dengan periodenya itu dari 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019 dengan nomor polisnya itu adalah 3576, dan yang sudah menjadi beban pada saat tahun 2018 yaitu sebesar 900.000. Ini saya tidak perlu jelasin lagi ya bagaimana cara dapatnya karena tadi sudah dijelaskan juga oleh William. Nah,
Selanjutnya ada kendaraan bermotor, yaitu nilai polisnya adalah 1 miliar, dengan premi yang dibayarkannya itu adalah 3 juta. Periodenya itu dari 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019, dengan di sini keterangannya nomor polisnya itu adalah 3764, yaitu beban asuransinya yang di tahun 2018 yaitu sebesar 1.750.000. Selanjutnya di sini ada persediaan dengan nomor nilai polisnya itu adalah 2M. Premi yang dibayarnya itu adalah 10.800.000 dengan periodenya itu 1 bulan 7 2018 sampai 30 Juni 2019, dengan nomor polisnya adalah 3876. Beban asuransinya itu selama tahun 2018 sebesar 5.400.000. Nah, bila ditotal maka beban asuransinya itu adalah 19.300.000. Seperti itu, Bu. Ya, silakan lanjut dong. Kan masih ada lagi yang G-nya. Nah, G-nya akan dijelaskan oleh Benny. Baik, untuk yang indeks G-nya tadi, itu yang di working paper-nya itu di buku 2 ada di halaman 100. Di mana itu sewa dibayar di muka, kan tadi per kliennya sudah ada itu 50 juta. Nah, terus tadi itu kita di jurnal penyesuaian itu ada jurnal yang sewa dibayar di muka itu ditambahin dulu. Jadi 6.666.000 itu dimasukin ke bagian pare ini, sehingga di mana per auditnya itu kita mendapatkan 43.333.333 rupiah di per auditnya. Terus yang di asuransi dibayar di muka juga tadi kan sudah ada yang asuransi itu di G1 ini, di mana premi yang dibayarnya itu ada 30 juta. Di sini sudah benar sama yang di buku. Terus beban asuransinya itu kan sebesar 19.300.000. Kita masukin ke kreditnya di pare ini sehingga menghasilkan balance per auditnya itu sebesar 10.700.000. Nah, tadi juga yang pajak yang dibayar di muka, tadi yang ada di G2 itu, di balance per kliennya itu kan 0. Terus, sedangkan yang dari audit itu yang kita catat yang di sini, ada sebesar 494.250.000. Sebentar, Benny. Ya, Bu. Itu jurnal 494 juta itu tidak perlu kamu jurnal dong. Jadi nggak perlu dimasukin ya, Bu ya? Enggak. Logiknya kan begini. Coba kembali yang ke rekapan kamu itu mana? Yang nah, ini kan ngerekap untuk PPh pasal 25 kan, betul nggak? Nah, pasal 25 kan udah dijelaskan di situ kan katanya klien sudah mencatat dengan itu kan tadi. Oh iya. Gimana sih? Kan dibilang di sini katanya berdasarkan pengecekan dengan bukti e-filing, SSP yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Masa kamu catat lagi? Double dong, jadi 494 juta, gede amat pajaknya. Kan dia sudah bayarkan lagi itu. Sudah ada bukti SSP-nya. Kalau kamu jurnal ke pajak dibayar di muka, ya berarti double dong. Oke. Logikanya gimana sih, Benny? Dia kalau sudah perusahaan, kalau sudah bayar pajak, kan sudah diterbitkan SSP kan, surat setoran pajak. Nah, berarti apa? Ya pajaknya udah dibayar dong. Sekarang kalau kamu jurnal lagi 494 juta ini, artinya apa? Pajaknya kan muncul lagi gitu loh. Padahal kan udah udah dibayar semua. Udah didebit, udah dikredit lagi, makanya saldonya jadi 0 gitu loh. Oke, Bu. Masa kamu munculin lagi 494 juta double, kalau itu salah, ya. Salah, yang 494 itu tidak boleh dijurnal lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya udah disetorkan dan dibukukan dan benar, udah nggak perlu dimasukin lagi ya, Bu ya?
Logika aja loh Beni. Sekarang Baik, Bu. begini, kamu kalau punya utang pajak nih sekarang ya, misalnya PPh pasal 21. Nah, kekurangan pajak kamu misalnya atas PPh pasal 21 adalah 10 juta. Gitu ya. Nah, sekarang dari 10 juta itu kamu sudah bayarkan. Harusnya jurnalnya apa coba? Awalnya kan pasti hutang dulu dong, betul nggak? Iya, iya. Nah iya, udah dari hutang, pada saat kamu bayarkan, baru hutangnya di debit, kreditnya kas dong. Nah sekarang kamu malah jurnalnya pajak dibayar di muka lagi, debit 494 juta, apa nggak double? Walah. Oke, Bu. Baik, Bu. Logiknya aja gitu loh, Benny. Kalaupun perusahaan belum catat, tentu kamu jurnal pencatatannya pasti debitnya hutang gitu loh. Tidak mungkin pajak dibayar di muka gitu loh maksud saya. Oke, Bu. Karena kan PPh pasal 25-nya dia sudah ini kan istilahnya dia sudah accrued gitu loh. Dia sudah accrued tiap bulan kemudian dia bayarkan setiap bulan. Nah, pada saat dia bayarkan pasti dia jurnalnya pajak dibayar di muka pada bank, pajak dibayar di muka pada bank gitu loh. Jadi tidak perlu di jurnal lagi. Jadi tadi itu hanya rekapannya aja gitu loh. Logikanya begitu, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terus udah semua ya jadi ya. Sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Ya. Ya. Kamu ini bicaranya PPh PPN berapa? PPh pasal 23 atau PPh pasal 25 atau PPh berapa, Boenser? PPh yang mana? PPh pasal berapa? Ya, berarti kan itu PPh pasal 23 dong. Nah, terus pertanyaannya apa? Kamu tahu dari mana dia belum bayar? Informasinya di mana? Dia belum bayar itu. Sekarang gini loh. Gini, kalau klien belum membayar kewajiban perpajakan, bukan berarti dia belum catat kan, Boinser? Itu kan dua hal yang berbeda dong. Belum bayar bukan berarti belum catat gitu loh. Bisa aja udah dicatat, cuma belum dibayar. Pajaknya masih terhutang gitu loh. Dia masih belum bayarkan hutang pajaknya posisi per 31 Desember 2018, tetapi bukan berarti belum dicatat gitu loh, Boinser. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi di soal ini dikatakan yang 30 juta itu dia cuma mau memberikan informasi bahwa nilai 30 juta itu belum termasuk PPN dan PPh gitu loh. Artinya apa? Artinya untuk PPN-nya kita harus hitung lagi. Berarti 30 juta, 10%-nya berarti PPN-nya 3 juta. Gitu kan? Nah, kemudian PPh pasal 23-nya atas sewa, itu kan juga 10%. Berarti 10%-nya dari 30 juta, berarti 3 juta. Gitu loh. Jadi di soal cuma diberitahu bahwa 30 juta itu belum termasuk PPN gitu loh. Ngerti nggak, Boinser? Berarti bukan berarti belum dicatat, gitu loh. Baca soal tuh harus ini ya, harus teliti gitu loh. Dia hanya menginformasikan angka tersebut belum termasuk PPN dan PPh gitu loh. Sama seperti gini misalnya, kamu beli handphone harganya 10 juta. 10 juta itu belum termasuk PPN loh, gitu loh maksudnya, Boinser. Bukan berarti belum dicatat, karena logikanya kalau transaksi itu belum dicatat gitu ya,
nggak mungkin ya dia bisa muncul sewa dibayar di mukanya, per booknya itu sudah ada 30 juta gitu loh. Dia pasti sudah catat gitu loh. Cuma dia hanya memberitahu 30 juta itu murni sewa, belum termasuk PPN dan PPh. Jelas nggak, Boinser? Ya, jangan dicampur aduk gitu loh. Jadi kita kalau baca soal ya, kita harus pahami dulu gitu loh, maksud soal tuh apa gitu loh. Ya. Jadi sama aja kalau saya bikin soal misalnya begini, perusahaan menjual barangnya seharga 20 juta, belum termasuk PPN. Gitu loh. Nah, kamu harus lihat lagi teliti lagi. Oke, 20 juta itu kan belum termasuk PPN. Berarti PPN-nya adalah 2 juta. Berarti totalnya apa? Piutangnya 22 juta. Kamu harus teliti lagi. Udah dicatat belum nih? Gitu loh. Bukan berarti kalau diinformasikan begitu udah pasti belum dicatat. Enggak dong. Kita harus cek lagi gitu loh. Buktinya sewa dibayar di mukanya per booknya kan sudah 50 juta. Sudah dicatat yang 30 juta itu dari apa tuh namanya Betawi Land, kemudian yang 20 jutanya dari Mangga 2 gitu loh. Ya, jelas ya? Gimana? Iya, berarti 30 juta itu angkanya belum termasuk pajak. Jadi artinya harus dihitung lagi pajaknya tuh berapa dari 30 juta gitu loh. Ya, jangan ini apa Boinser, jangan apa sih, jangan muter-muter gitu loh maksud saya. Memahami soal itu tuh harus ini, harus bisa gitu loh apa memahami soal, jangan muter-muter nanti kalau kamu muter-muter nanti balik lagi berarti belum termasuk pajak dong Bu. Ya memang 30 juta itu belum termasuk pajak gitu loh. Makanya dihitung pajaknya berapa gitu loh. Bukan yang saya maksud adalah dihitung pajaknya. Nah, masalah sudah dicatat atau belum, kita harus cek per book klien gitu loh. Istilahnya per neraca saldonya per booknya sudah ada belum. Nah, itu untuk memastikan udah dicatat atau belum gitu loh. Ya. Yang lain lagi ada pertanyaan yang lain? Ada lagi silakan yang mau ini bertanya. Karena gini ya, terus terang ya di soalnya itu ya tidak diuraikan dengan jelas gitu ya. Apakah pajaknya sudah di jurnal atau belum gitu loh maksud saya. Itu yang saya cari informasinya tuh tidak ada di sini gitu loh. Cuma dikatakan dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Dan ini hanya untuk yang Betawi Land. Nah, belum membayar apakah bisa kita asumsikan belum mencatat juga? Hah? Apakah begitu ya? Bisa kita artikan seperti itu?
Makanya agak ini ya, soalnya tuh agak aneh gitu loh. Dan apa namanya? Yang ruko Mangga 2 bagaimana? Dikatakan juga klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, pajaknya yang belum dibayar kan, gitu loh. Tapi sudah di jurnal gitu kan pengertiannya. Gitu ya. Jadi kalau saya baca ya, saya pahami dari soal ya, bukannya tidak dicatat pajaknya ya, tetapi belum dilakukan pembayaran gitu loh. Biasa kan kalau PPh pasal 23 itu 1 bulan kemudian ya. Sekarang ini 2018 ya. Bisa diasumsikan belum dibayar gitu. Coba kelompok bantu saya, coba lihat di neraca saldo untuk hutang pajak PPh pasal 23-nya berapa? 0 ya. Nggak ada, Bu, 0. Nggak ada, Bu. Terus di sini juga dia bilang belum dibayar. Berarti kan kalau belum dilakukan pembayaran harusnya di neraca saldo masih ada dong ya. Logikanya kan begitu ya. Betul nggak? Nah, sekarang di neraca saldonya aja utang pajaknya 0. Berarti belum dicatat dong gitu ya pengertiannya ya. Hah? Karena dia bilang kan belum dilakukan pembayaran. Kalau belum dilakukan pembayaran berarti harusnya ada dong saldonya kan. Nah, sekarang saldonya aja juga 0. Berarti kita asumsikan dia belum mencatat ya PPh pasal 23 ya. Nah, berarti sebaiknya di ini aja, jurnal aja deh PPh pasal 23-nya deh. Biar nggak bikin bingung. Jurnal aja. Siapa? Kelompok 4. Bedi. Totalnya berapa berarti? Hutang pajak PPh pasal 23-nya berapa? 5 juta. Berapa? 5 juta ya. 5 juta, kan 3 iya. juta ditambah 2 juta. Iya. Debitnya bukan hutang dong. Kan ini baru mau dicatat ceritanya. Debitnya apa jadi? Beban pajak. Hah? Pajak dibayar di muka, Bu. Pajak dibayar di muka. Enggak dong, kok pajak dibayar di muka sih? Beban Kan pajak, ini Bu. Beban pajak. Beban pajak. Beban pajak ada utang pajak. Makanya kalau beban pajak masih masuk akal. Kalau debitnya pajak dibayar di muka mah ngaco dong itu. Sebenarnya bukan beban pajak ya. Tunggu dulu. Dia kan jurnalnya harusnya yang benarnya kan itu debitnya itu kan sewa dibayar di muka, kemudian PPN ya kan, PPN in, kemudian kreditnya kas ya kan, kasnya 30 juta ya, kemudian hutang pajaknya berapa? 3 juta ya. 3 juta. Hutang pajak kan berarti kan dia bayarnya iya, artinya kan gini, waktu si PT Sugus bayar sewa gitu kan, waktu si PT Sugus bayar sewa ke Betawi Land sebesar 30 juta gitu kan, si PT Sugus apa namanya membebankan pajak kan, ya kan? Membebankan pajak ke si Betawi Land gitu kan, dia potong gitu loh, ngerti nggak? Dia potong apa namanya istilahnya gini ya. Jadi pada saat dia bayar sewa, dia wajib potong gitu kan? Dia wajib potong si penerima sewanya kan? Si penerima sewanya ini kan si Betawi Land kan? Jadi waktu si PT Sugus bayar sebesar 30 juta, si Betawi Land itu tidak terima full 30 juta gitu kan, karena dia potong pajak gitu kan. Nah, yang motong siapa? Yang motong kan si PT Sugus dong.
Nah, nanti PT Subus akan setorkan ke kas negara. Apa jelas nggak? Nah, waktu dia potong pajak, dia akan setorkan ke kas negara. Maka dia akan catat sebagai hutang pajak, gitu kan? Hutang pajak PPh pasal 23. Gitu kan? Nah, berarti debitnya itu harusnya menambah sewa dibayar di muka ya, kalau menurut saya. Harusnya menambah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka atau beban pajak sih yang benernya. Sewa dibayar di muka ya, menurut saya. Bukan beban pajak gitu loh. Sewa dibayar di muka. Dia akan jadi dia akan menambah ininya jumlah sewa dibayar di mukanya gitu loh. Pada utang pajak ya, Bu. Utang Iya. pajak PPh 23. Kreditnya udah pasti hutang pajak gitu loh. Cuma debitnya aja antara beban pajak atau sewa dibayar di muka gitu loh. Karena kan dia kalau bayar sewa ya dia bayar sewa kemudian si PT Subus yang potong ya harusnya ya. Si PT Subus yang potong ininya PPh pasal 23-nya karena yang terima duitnya kan si ini. Yang terima duitnya kan si Bakawilen ya kan? Nah, yang wajib potong itu si PT Subusnya. Makanya dia catat sebagai hutang pajak karena nanti dia harus setor ke kas negara gitu. Jadi debitnya sewa dibayar di muka. Nilainya berapa tuh? 5 juta. 5 juta ya. 5 juta. Ya, berarti yang G-nya berubah lagi tuh G-nya. Yang G-nya itu jadi pajak dibayar di muka dimasukin di kredit ya, Bu ya? 5 juta gitu. Loh kok dikredit kan jurnalnya sewa dibayar di muka Oh ya. hutang pajak. Gimana sih? Oh iya, iya, iya. Kok kamu bicaranya ke pajak dibayar di muka lagi? Iya, Bu. Maaf, Bu. Jadi harus ini ya, harus apa namanya diperhatikan yang benar gitu loh. Jurnal itu jangan ngasal gitu loh. Itu benar tuh. 5 jadi 48.333 ya. Nah, nanti di apa namanya di akun hutang pajak baru akan muncul 5 juta gitu loh. Sedangkan di sini tidak muncul dong di pajak karena yang di sini kan adanya pajak dibayar di muka, bukan hutang pajak gitu loh. Jadi Anda harus bisa membedakan ya pajak dibayar di muka dengan hutang pajak tuh beda loh, ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang lain. Berarti kita asumsi dia belum mencatat pajaknya karena kita cek di neraca saldonya ya hutang pajaknya juga nol karena logikanya harusnya kalau dia belum bayar hutang pajak harusnya saldo hutang pajak itu masih ada. Ternyata juga saldonya nol ya berarti kita asumsikan dia belum mencatat gitu loh. Ya. PPN-nya sih dia nggak ngomong ya di sini ya.
enggak ya. Menurut saya sih PPh pasal 23 aja ya. PPN-nya enggak. Enggak. Karena gini, kalau PPN itu kan PT Sugusnya yang dipungut. Ngerti nggak? Kalau PPh itu kan PT Sugusnya yang pungut. Makanya di awal kan sudah saya jelaskan. Kalau PP pasal 23 yang wajib potong itu PT Sugus. Gitu loh. Nah, setelah dia potong ya, maka dia akan catat sebagai hutang pajak kan, dan yang nantinya akan dia setorkan ke kas negara. Nah, kalau PPN gitu kan, kalau PPN yang motong bukan si PT Sugus dong, yang motong si Betawi Land gitu loh. Jadi nanti yang punya kewajiban menyetorkan itu adalah si Betawi Land gitu loh. Jelas? Ya. Oke, ada lagi yang lain. Sudah semua ya? Oke, untuk minggu depan, ini kan berarti asuransi beban dibayar di muka sudah selesai ya. Nah, berarti untuk minggu depan kita akan masuk ke siklus perolehan dan pembayaran investasi ya. Kelompok siapa tuh? Berikutnya kelompok siapa itu? Hah? Kelompok 5-nya siapa ya? Ibu, saya izin stop share ya, Bu ya. Kenapa? Iya, iya. Halo, kelompok 5-nya kok diem-diem